Masih bersama dengan kami di Niko School bersama Bung Niko tentunya, dan saya Ronald, owner dari kutaspirit.com. Kita ada pertanyaan lagi dari Kaskus juga, dari ID yang bernama Pak Hars. Dia bertanya, saya ada pertanyaan. Sebenarnya ini cerita dari kakak dan bapak saya yang membeli rumah. Jadi kakak saya membeli rumah setengah jadi dengan membayar 30% terlebih dahulu dan 70% dibayar saat rumah selesai. Terus tanpa pengetahuan kakak saya terhadap tanahnya dijaminkan ke bank. Setelah tahu kalau dijaminkan, kakak saya ketemu notarisnya dan disepakati dilunasi 70%-nya dulu, lalu sama penjualnya akan dilunasi hutangnya ke bank untuk diambil sertifikatnya. Rumah sudah 90% selesai. Terus notarisnya bilang kalau terhadap utang ke bank sudah lunas, namun masih terdapat denda penalti yang belum dibayar penjual. Tetapi katanya sertifikatnya sudah diambil oleh penjual, sudah di tangan penjual. Pertanyaan aneh. Tadi tanya teman-teman aneh yang mengerti masalah ini. Kalau sertifikat dijaminkan ke bank, namun masih terdapat denda atau penalti, sertifikatnya masih belum bisa diambil. Nah, kok ini katanya sudah di tangan penjual atau notaris. Yang kedua, terkait dengan pembuatan AJB, apa perlu dibuat klausul bahwa segala hutang, denda, dan bunga harus dilunasi terlebih dulu oleh penjual, lalu sertifikatnya bisa dibalik nama ke pembeli gitu. Soalnya saya takut kakak saya atau pembeli sudah tanda tangan AJB tapi masih diharuskan bayar penalti si penjual. Mohon bantuannya bapak-bapak yang baik. Oke, baik, saya akan coba jawab dan menerangkan pertanyaan dari agar Pak Hars ini mengenai tanah atau bangunan yang dibeli oleh kakaknya itu yang ternyata dalam perjalanan dijaminkan kepada bank. Pada dasarnya memang itu bisa-bisa saja dan diperbolehkan, dan kakaknya ini mau melunasi dengan datang ke notaris. Mekanismenya, jika kita menjaminkan tanah ke bank dengan yang sudah bersertifikat, pasti si penjual, dalam hal ini penjamin, melalui mekanisme untuk menandatangan apa yang namanya SKMHT atau surat kuasa memasang hak tanggungan, dan setelah itu dengan masa waktu kurang dari 30 hari, surat tersebut atau yang berbentuk akta notaris tersebut harus sudah ditingkatkan menjadi APHT atau akta pembasangan hak tanggungan, di mana dikeluarkan oleh PPAT setempat. Proses itu harus dilalui jika memang ingin menjaminkan tanah di bank. Nanti setelah proses itu akan keluar sertifikat yang baru yang disebut dengan sertifikat hak tanggungan, di mana sertifikat hak tanggungan ini yang dipegang oleh si penjamin atau yang menjaminkan kepada bank atau yang berhutang atau dalam hal ini si penjual. Sedangkan sertifikat aslinya itu dipegang dan disimpan sebagai jaminan oleh bank. Jadi kemungkinan, kalau saya tidak salah, sertifikat yang dipegang oleh si penjual ini berbentuk masih sertifikat hak tanggungan. Warnanya sih hijau juga, hampir sama dengan sertifikat hak milik, cuma dia belangkonya atau depannya tulisannya adalah sertifikat hak tanggungan, di mana mekanismenya jika memang sudah lunas tapi denda atau penalti belum lunas, tidak akan dikeluarkan atau diterbitkan yang namanya surat roya dari bank. Maksudnya surat roya adalah surat pernyataan dari bank yang menerangkan bahwa hutang piutang dari si penghutang ini atau yang menjaminkan tanahnya ini sudah lunas seluruhnya. Nanti setelah diterbitkannya surat tersebut, si penghutang ataupun diwakilkan oleh notaris akan membawa surat tersebut dengan sertifikat hak tanggungan yang asli untuk dibawa kepada BPN untuk diroya. Kemudian sertifikat tersebut hak tanggungan akan ditarik sama BPN
kemudian sertifikat induknya dikeluarkan oleh bank, kemudian dibawa juga kepada BPN untuk dibalik nama kembali kepada si pemilik asli. Karena jika kita menjaminkan tanah kita ke bank, maka sertifikat hak milik kita atau sertifikat HGB kita akan langsung serta-merta dibalik nama kepada nama bank yang kita jaminkan atau kita titipkan sertifikatnya tersebut dengan proses namanya pemasangan hak tanggungan. Jika sudah lunas, proses tersebut bisa namanya dibalik namakan secara otomatis tanpa membayar pajak apapun dengan membawa sertifikat hak tanggungan tadi dengan sertifikat hak milik tadi. Jadi ada dua sertifikat yang akan kita kembalikan ke BPN, sertifikat hak milik yang dikeluarkan dari bank karena sudah lunas dengan sertifikat hak tanggungan yang kita pegang selaku si penghutang, kita bawa kepada pihak BPN, kemudian baru sertifikat tersebut bisa dikembalikan lagi kepada keadaan semula, dalam hal ini si penjual. Jadi sertifikatnya pasti akan masih ada di bank jika belum lunas, bukan ada di tangan notaris atau penjual. Jika itu yang ada di tangan notaris penjual adalah sertifikat hak tanggungan tersebut. Itu kemungkinannya, atau kemungkinan kedua memang sudah lunas. Pertama, cara ngeceknya adalah kita harus datang ke bank yang bersangkutan dengan membawa kopi sertifikatnya. Di situ akan tertera siapa nama penghutangnya. Kita bisa tanya ke bank apakah benar sudah lunas ataukah masih ada tunggakan-tunggakan atau penalti-penalti yang harus dibayar. Seperti itu. Kemudian di dalam AJB untuk dimasukkan klausul yang membayar denda-denda dan penalti-penalti harus si penjual itu tidak bisa, karena AJB itu formatnya sudah dari sananya dari BPN. Format itu saklek atau mengikat dan rigid, tidak bisa diubah-ubah. Paling ada alternatif jika ingin dimasukkan klausul seperti itu adalah pada saat pengikatan jual beli atau sebelum kita menandatangani AJB, kita menandatangani pengikatan jual beli terlebih dahulu jika memang ada transaksi-transaksi atau ada deal-deal yang memang belum final yang mau dituangkan ke dalam suatu perjanjian, itu bisa dituangkan dalam pengikatan jual beli di mana dibuatnya di hadapan notaris. Hal tersebut bisa dimasukkan. Semua ide-ide atau semua masukan-masukan dari kedua belah pihak, baik si penjual maupun si pembeli, selama tidak bertentangan dengan kesusilaan baik, undang-undang dan hukum dan kebiasaan yang berlaku, maka hal itu bisa dimasukkan ke dalam klausul-klausul di dalam pengikatan jual beli. Tapi sekali lagi, jika di dalam AJB tidak bisa, karena ayat-ayat atau pasal-pasalnya atau klausul-klausul dalam AJB itu bersifat kaku sesuai dengan petunjuk atau sebagaimana ternyata dalam keputusan kepala BPN sendiri. Jadi tidak bisa diubah-ubah. Paling yang bisa diubah-ubah hanya mengenai objek jual beli, mengenai subjek yaitu penjual dan pembeli, mengenai harga jual beli, mengenai pernyataan dari si penjual maupun pembeli jika memang ada kelebihan atau kekurangan atau perbedaan hasil luas dari pengukuran yang mana bisa disebabkan dari berbagai macam hal. Itu saja yang di dalam AJB. Jika memang ada transaksi-transaksi seperti yang saya bilang yang memang belum final atau belum deal, bisa dimasukkan ke dalam perjanjian PPJB atau perjanjian pengingatan jual beli. Seperti itu. Oke. Sekian, kiranya cukup mencerahkan dan cukup berguna untuk Anda. Semoga masalahnya cepat beres. Kami Nikos Law School undur diri, dan jangan lupa untuk subscribe channel kami di YouTube Nikos Law School Kepo, dan juga untuk fanpage kami di Facebook bernama Nikos Law School Indonesia. Terima kasih.